Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk ke dalam persiapan, kita bernyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 208 ayat 1 dan 2. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuai pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gapai yang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai pelayan Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Mengawali ibadah kita terlebih dahulu akan disampaikan warta jemaat, baik kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan maupun rencana pelayanan gereja ke depan yang sudah di-share secara digital kepada jemaat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini disebut Minggu Menabur atau Merdang. Ini salah satu minggu khusus yang diatur gereja agar dapat memberikan pengertian dan motivasi kita dalam rangka peningkatan ekonomi jemaat. Salah satu wujud atau bentuk Injil telah kita terima adalah membawa kita semakin memahami dengan benar bagaimana mencari dan menggunakan hasil pekerjaan kita dengan tujuan supaya kehidupan kita semakin baik dan terpuji nama Allah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang mari kita semua menyembah Allah kita yang kudus dengan penuh hormat dan syukur. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi NKB nomor 208 ayat 3. Bersukat tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
Kebaktian Minggu Menabur ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang telah memberkati semua pekerjaan kita. Di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang tetap bekerja bagi kebaikan manusia. Dan di dalam nama Roh Kudus yang tetap memperbaharui kekuatan dan kepintaran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Berita perbuatan dan kehendak Allah. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 334 ayat yang pertama. Jangan takut hai tanah, sorak-sorai bergembira, karena besarlah karya Allah, ciptaannya mulia, pengirikan pun penuh dengan padi. Lumbung-lumbung limpah ruah isinya, pengirikan pun penuh dengan padi. Lumbung-lumbung limpah ruah isinya. Pujian kepada Allah yang memperhatikan kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah telah menciptakan dunia ini dan semua isinya dengan perintah kepada kita supaya memelihara dunia ini dan semua isinya untuk kebaikan kehidupan kita, sehingga terpuji nama Allah. Inilah suatu rencana Allah yang besar sejak awal Ia menciptakan segala sesuatu. Kami berbahagia hidup dalam rencanamu ya Tuhan, terpujilah namamu. Allah memberkati kita dengan memberikan hasil pekerjaan kepada kita supaya semakin mampu melakukan apa yang disukai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Semua pemberianmu sangat berharga bagi kami. Allah sumber hikmat dan kepintaran diberikan kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan seturut dengan kehendak-Nya. Terpujilah Engkau Tuhan atas hikmat dan kepintaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Mari kita kembali puji dan muliakan nama Tuhan kita yang telah memberikan berbagai-bagai kebaikan dan menyanyikan PKJ 2 ayat yang pertama.
Pengakuan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian baiknya rencana Allah bagi dunia ini dan semua isinya. Sekarang marilah kita selidiki ke dasar hati kita. Kemudian mari kita mengaku akan kesalahan dan ketidaklayakan kita menggunakan kepintaran yang diberikan Allah. Untuk itu, biarlah masing-masing mengatakannya demikian dalam hatinya. Kami mengaku Tuhan, bahwa kami menyadari kami belum sungguh-sungguh menjalankan kepintaran yang Engkau berikan, baik dalam hal menggunakan hari-hari kami. Demikian juga dalam mengaturkan pekerjaan kami. Kami belum mampu menggunakan waktu dengan baik. Kami belum bijaksana mengembangkan usaha kami. Juga kami belum bijaksana menggunakan hasil pekerjaan kami. Agar kita menyadari dosa-dosa kita, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 353 ayat yang pertama. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah sangat bersukacita melihat orang yang mengaku dosanya. Ia mengatakan kepada kita, "Aku tidak mengingini kematian orang jahat, tapi supaya ia bertobat dan hidup." Dan sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian yang mengaku dosanya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18. Kita bersukacita karena Allah telah mengampuni dosa kita, dan oleh karena itu mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 216 ayat yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
tibalah saatnya kita membaca firman Tuhan bagian yang pertama, yang terambil dari kitab Ibrani 6 ayat yang 7 dan ke-8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Engkau sudah memberikan hari yang baru bagi kami pada saat ini, untuk bisa kami nikmati bersama-sama secara khusus persekutuan kami dengan Engkau melalui ibadah minggu kami pada hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan Roh-Mu yang kudus itu sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, bisa kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati keluarga kami yang ikut dalam ibadah pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi bahan renungan bagi kita pada hari Minggu ini, diambil dari Perjanjian Lama kitab Yesaya 30 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Demikian firman Tuhan yang sampai bagi kita saat ini. Shalom untuk kita semua, berjuah-juah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat yang menjadi bahan renungan bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu diambil dari Yesaya 30. Pasal ini menunjukkan satu situasi yang dialami oleh bangsa Israel, karena pada saat itu mereka mengalami pergumulan ataupun sebuah ujian yang sangat berat, di mana bangsa Asyur sedang dalam perjalanan dari timur untuk menguasai daerah-daerah di sekitar. Ya, termasuk daerah-daerah yang didiami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Jadi bisa kita bayangkan situasinya, ya. Orang Israel mendengar sebuah berita bahwa akan ada musuh yang akan mengepung bahkan menguasai daerah mereka. Ya. Jadi tentu situasinya adalah situasi yang menakutkan, situasi yang mencekam. Naluri kita sebagai manusia pada umumnya ketika ada sebuah tekanan yang berat, ketika ada sebuah bencana yang akan datang, secara umum kita akan mencari jalan keluar. Ya, kita akan mencari
bantuan. Ya, itu yang biasa manusia lakukan. Dalam situasi yang panik, dalam situasi yang ketakutan, bangsa Israel itu berusaha untuk mencari bagaimana mereka bisa keluar dari ancaman itu. Karena tidak akan lama lagi orang-orang Asyur dengan segala tentara mereka pasti akan tiba di tempat mereka. Jadi sudah pasti situasinya adalah situasi yang panik, situasi yang takut. Kalau kita berada dalam situasi yang panik, situasi yang takut, itu biasanya kita tidak bisa berpikir secara jernih. Kita akan buru-buru mengambil tindakan, kita akan buru-buru mengambil keputusan. Nah, dan sering sekali dalam situasi itu kita salah untuk bertindak. Kita salah untuk mengambil keputusan dan akhirnya itu akan menjadi sebuah penyesalan seumur hidup kita. Itu ketika seseorang ada dalam tekanan, ada dalam sebuah pergumulan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu? Kalau kita lihat dalam pasal 30, ya, di sana dikatakan bahwa ada rencana bangsa ini untuk meminta bantuan dari bangsa-bangsa yang kuat, termasuk bangsa Mesir pada waktu itu. Mereka berpikiran bahwa ketika mereka meminta bantuan, meminta perlindungan dari bangsa yang lebih kuat dari musuh mereka, bisa dipastikan mereka akan aman. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita. Ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa disudutkan, kadang-kadang kita terpacu untuk mencari bantuan ataupun mencari pembenaran, mencari teman untuk bisa mendukung kita. Dan itu juga yang dilakukan oleh bangsa Israel pada pasal 30 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam situasi seperti ini, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, bahkan mungkin seperti yang dialami oleh gereja kita, yang dialami kita secara pribadi. Dalam situasi ketertekanan, dalam situasi posisi yang terancam, ya, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan kita lakukan? Apa yang sebenarnya Tuhan mau kita kerjakan pada situasi sulit seperti itu? Apakah Tuhan menginginkan kita langsung bereaksi? Apakah Tuhan menginginkan kita langsung menanggapi? Apakah Tuhan menginginkan kita segera mencari pertolongan? Bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan itu? Teks kita pada hari ini berbicara bahwa kekuatan itu, ya, perlindungan itu, pertolongan itu justru ada dan bisa kita rasakan ketika kita tinggal, ketika kita tenang, bahkan ketika kita diam mendengarkan suara Tuhan. Diam dalam arti bergantung hanya kepada Allah. Bukan berarti diam kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang diharapkan di sana adalah kita bisa tinggal, kita bisa tenang, bahkan kita bisa diam, memberi ruang kepada Tuhan yang bekerja menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang tidak pasti sekarang ini, di tengah situasi yang sulit diprediksi, situasi kita, ya, Tuhan memberi janji keselamatan bagi orang Israel dan bagi kita. Apakah janji Tuhan itu? Apakah janji Allah itu bagi kita? Kalau kita baca pada ayat 23, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Situasi ini, ya, COVID-19, banyak di antara kita yang ragu untuk melakukan sesuatu. Banyak kita sudah pesimis. Banyak kita sudah tidak mau lagi
kita ketakutan untuk memulai sesuatu yang baru. Padahal inilah saatnya situasi, kondisi, bahkan perkembangan-perkembangan yang ada mengharuskan kita untuk memulai sesuatu. Ya, termasuk memulai kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ya. Memulai sebuah kebiasaan yang baru. Apakah kita yakin? Apakah kita memiliki kemampuan untuk meyakini sesuatu yang akan kita laksanakan yang baru ini akan mengalami keberhasilan? Banyak orang sudah pesimis. Ya, untuk apa itu? Ya, nggak akan berhasil. Ya, tang-tang ne saja mencakari silaksanakan kencadunge kari lanai bo. Sehingga kita malas ataupun kita pesimis untuk melakukan sesuatu yang baru. Ya. Situasi kita sekarang ini banyak sekali membuat kita ragu, ya. Belum waktunya, ya, tidak waktunya. Ya, kita tunggu dulu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Situasi saat ini ataupun situasi bangsa Israel yang terancam itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa hidup sejahtera. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita disuruh untuk tenang, kita disuruh untuk diam. Itu mengatakan bahwa kita disuruh untuk mengandalkan Tuhan ketika kita memulai sesuatu yang baru. Sehingga Tuhan berkata dalam teks kita, Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanahmu itu akan menjadi makanan roti yang sangat lezat. Minggu ini disebut dengan minggu kita menabur benih. Ya, dalam bahasa Ibrani benih itu dipahami sebagai zara. Ya, kata zara itu diartikan adalah bibit ataupun benih yang mengandung benih. Ya. Benih itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu. Jadi sebenarnya manusia itu tidak akan kelaparan, tidak akan terancam hidupnya karena Tuhan sudah menyediakan benih. Yang ketika benih itu kita tanam itu akan menghasilkan benih. Dan benih itu ketika kita tanam akan menghasilkan benih lagi. Ya. Itu adalah sebuah jaminan Tuhan akan kesejahteraan hidup manusia. Jadi zara itu, benih itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan bagi kehidupan manusia yang tidak akan mengalami, ya, kehabisan, yang tidak mengenal kata habis. Jadi Tuhan sudah menciptakan benih. Dan luar biasa dalam ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan akan memberi hujan bagi benih. Ketika benih yang kita tanam, yang kita tabur, tapi tidak diairi oleh air hujan, dia akan mati. Tapi dalam teks kita, ketika kita menabur benih, Tuhan akan mendatangkan hujan supaya benih yang kita tanam itu bisa menghasilkan benih lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang bisa kita dapatkan dalam teks ini. Yang pertama adalah, mari kita renungkan ini. Jika kita menabur benih, ya, jika kita meredang bahasa Karo, Tuhan memberikan jaminan bagi kita bahwa ketika kita menabur benih, kita akan pasti menuai. Karena benih itu akan menghasilkan benih lagi. Jika kita menabur benih, kita pasti akan menuai. Karena itu adalah janji Tuhan bagi kita. Dia katakan tadi, Dia akan menyediakan, benih itu akan menjadi roti yang berlimpah-limpah. Ya. Seseorang yang menabur pasti akan mendapat kesempatan untuk menuai. Jadi melalui teks ini kita akan belajar, ya, tidak ada lagi bahasa, tidak ada lagi pemahaman dalam hidup kita bahwa tahun ini walaupun kita sudah
menabur tapi kita tidak panen. Engkau kita merdang tapi lah kita rani. Ya. Ketika kita sudah menabur benih, akan ada waktunya kita akan menuai. Tapi yang menjadi catatan bagi kita adalah jumlah tuaian, ya, jumlah tuaian yang kita akan dapatkan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan lagi menjadi kehendak kita. Jadi ketika kita menabur benih, ya, berapa hektar atau seberapa jumlahnya, hitung-hitungan kita harus berdasar kepada kehendak atau kepada hitungan Tuhan. Jadi itulah yang membuat manusia itu, orang-orang beriman itu menjadi manusia yang penuh dengan hikmat. Karena ketika dia menabur, dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, pada saat ini jangan takut untuk menabur. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan takut untuk melakukan pekerjaan. Apa yang kita rencanakan, apa yang saudara-saudara ingin lakukan, jangan tunggu. Segera lakukan. Apakah kita memulai usaha yang baru? Jangan takut. Ataukah kita memulai sesuatu ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baru yang kelak kita akan lakukan? Jangan takut. Karena Tuhan akan memberkati. Karena Tuhan sudah menjamin akan ada sesuatu yang akan kita tuai. Ya. Jangan berpaku kepada hal-hal yang sudah kita lewati. Ya. Jangan menangisi kebiasaan-kebiasaan yang akan kita tinggalkan. Karena itu tidak sesuai lagi dengan kehidupan kita sekarang. Ya. Jangan hanya berpaku kepada masa lalu. Walaupun masa lalu itu sangat indah dan sangat nyaman. Situasinya sekarang adalah kita harus memulai sesuatu yang baru. Kita harus menabur sesuatu yang baru walaupun kondisinya tidak bisa diprediksi. Ya. Jadi mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan jadikan alasan COVID-19 membuat kita berhenti untuk berharap. Apalagi membuat kita berhenti untuk melakukan sesuatu, memulai sesuatu. Mari kita memulai saat ini. Mari kita mulai menabur, ya, menanam benih, ya. Yang kedua, menabur benih ataupun menanam benih itu sama dengan bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Karena tugas kita hanyalah menabur. Ya, hanyalah menanam. Selebihnya, setiap proses dalam pertumbuhan, dalam perkembangan benih yang sudah kita tabur tadi, itu ada dalam otoritas Tuhan. Ya, itu ada dalam kekuasaan Tuhan. Ya, jadi berserah, ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ini sama dengan ketika kita mempercayakan masa depan kita kepada pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Tidak mungkin seorang petani ketika dia menanam padi dan menanam jagung misalnya, ya, dia ada di sana dalam setiap proses pembentukan. Bagaimana dari jagung atau dari padi yang dia tanam itu lama-kelamaan memiliki akar, lama-kelamaan memiliki batang, daun, dan seterusnya. Itu proses itu ada dalam otoritas Allah. Jadi biarkan Allah yang bekerja di sana. Kita tidak bisa mengatur Allah yang memberikan hasil sesuai dengan keinginan kita. Yang penting di sanalah kita imani bahwa apa yang kita tabur itu, ya, Tuhan memiliki kehendak. Tuhan memiliki porsinya. Sehingga apapun yang nanti kita terima, itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian yang paling penting bagi kita. Karena ketika kita menanam benih,
Berarti kita berusaha untuk melepaskan sesuatu yang kita miliki. Benih yang menjadi milik kita. Ketika kita berusaha untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang baru, hal-hal yang baru, berarti kita menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, supaya Tuhan menumbuhkan apa yang kita tanam menjadi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi intinya, ketika kita menanam benih, ada rasa, ya, kepercayaan, ada sifat, ya, berserah, ya, mempercayakan apa yang kita tanam, ya, apa yang kita tabur menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, ya. Jadi banyak kita yang menanam, banyak kita yang mau melakukan sesuatu, tapi kita berusaha untuk mengendalikan, ya. Harus kita meyakini bahwa kontrol itu ada dalam tangan Tuhan, ya. Jadi bagian kita menanam, dan yang menumbuhkan itu adalah porsinya Tuhan, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berserah kepada Tuhan ketika kita menanam ataupun menabur, ataupun kita memulai sesuatu yang baru. Itu sangat berbeda sekali. Berserah itu berbeda sekali dengan pasrah, ya. Itu sangat berbeda sekali dengan berserah, dengan pasrah itu berbeda, ya. Jadi kalau dikatakan pasrah, itu berarti kita menyerah, ya, tidak bisa berbuat apa-apa ataupun tidak mau berbuat apa-apa, itu pasrah, ataupun berpikir negatif. Tapi kalau kita berserah, itu beda lagi. Berserah itu ikut kehendak Tuhan. Berarti ada hal yang kita kerjakan di sana. Kita berpikir positif, ya. Kita semangat untuk mengerjakannya, ya. Jadi ini mungkin kesalahan kita selama ini. Kita berserah, kita mengandalkan ataupun kita diam saja, ya. Kita tidak lagi melakukan apa-apa karena kita takut bahwa kita melakukan apa yang sebenarnya bagian Tuhan, ya. Berserah sama pasrah itu sangat berbeda, ya. Ada sebuah ilustrasi. Seorang pemuda suatu hari dia berjalan-jalan di tengah hutan, ya. Berjalan-jalan di tengah hutan. Dan di suatu tempat di hutan itu, dia melihat seekor serigala yang lumpuh keempat kakinya. Ya, kita tahu bahwa serigala itu adalah binatang buas. Ya, tapi di tempat itu, di hutan itu, pemuda itu melihat seekor serigala yang lumpuh keempat kakinya. Nah, dia bisa mengamati bahwa bagaimana serigala ini bisa bertahan hidup, padahal dia tidak bisa kemana-mana karena kakinya itu sudah lumpuh. Ya, dia tidak bisa kemana-mana. Jadi si pemuda ini penasaran bagaimana serigala ini mendapatkan makanan. Nah, karena rasa penasaran ini, pemuda ini bersembunyi tidak jauh dari tempat serigala ini. Dia bersembunyi menyaksikan apa yang akan terjadi sepanjang hari itu. Dan dari tempat persembunyiannya dia bisa melihat, tidak lama kemudian ada seekor harimau yang datang ke tempat itu membawa, ya, kijang, ya, yang sudah mati. Ya, mungkin itu adalah hasil tangkapannya. Ya. Si harimau ini dengan lahapnya, dengan ganasnya dia memakan kijang ini, ya, sepuasnya dia makan. Tapi yang anehnya, dia menyisakan sedikit, ya, dia menyisakan sedikit. Dia tidak makan itu, dia letakkan begitu saja, dia pergi, sehingga serigala ini dengan tertatih-tatih dia bisa menjangkau
kijang yang tersisa itu untuk menjadi makanannya. Si pemuda ini sangat kagum sekali. Wah, luar biasa. 2 hari kemudian si pemuda ini datang lagi karena penasaran. Ya, apakah akan ada lagi makanan yang datang untuk si serigala ini? Setelah dia tidak lama menunggu dari persembunyiannya, dia bisa lagi saksikan harimau yang sama datang lagi. Ya, membawa hasil buruan yang lain, dia makan di situ dengan lahap, tapi dia tidak habiskan. Setelah puas makan, dia tinggalkan begitu saja, dan tibalah si giliran serigala untuk mengambil sisanya dan dia makan. Mulai saat itu, si pemuda ini berpikir, wow, luar biasa. Rupanya inilah yang dikatakan dengan Tuhan memelihara semua ciptaannya. Ya, jadi dia sangat kagum sekali akan pemeliharaan Allah, di mana serigala yang sudah lumpuh, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tetap bisa bertahan hidup dari kebaikan hati si harimau. Oleh karena itu dia segera pulang ke rumah. Dia sangat senang sekali. Dia memutuskan untuk berhenti bekerja karena pekerjaannya selama ini sangat melelahkan. Dia memilih untuk tinggal di rumah bersantai-santai karena dia memahami bahwa apapun situasinya Tuhan pasti akan memelihara, tidak membiarkan mati kelaparan. Ya, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, perbekalan makanan sudah mulai habis. Setelah itu dia sangat kelaparan, tapi berhari-hari dia menunggu, tidak ada orang yang mengantar makanan ke rumahnya. Tidak ada burung gagak yang datang mengantarkan roti. Tidak ada tetangga yang peduli yang mengantarkan makanan. Dia terus meyakini, mengimani bahwa Tuhan akan memelihara dia dan tidak meninggalkan dia mati kelaparan. Dia terus diam di rumah, sehingga pada akhirnya saking dia laparnya, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Dan saat-saat sekarat dia akan mati karena kelaparan, dia mendengar sebuah suara lantang berkata, "Hai orang sesat, berpalinglah kepada kebenaran Tuhan. Janganlah engkau diam saja. Teladanilah sang harimau, berhentilah menjadi serigala yang lumpuh." Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, bukan berarti kita pasrah, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, bukan kita mengharapkan sesuatu itu turun dari langit. Tetapi minggu ini adalah minggu kita menabur. Kita tidak tahu seberapa hasil yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, tapi kita tidak akan pernah berhenti untuk bekerja, tidak akan pernah berhenti untuk melakukan yang menjadi bagian kita, dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berhenti menabur, tapi kita akan mencukupi kebutuhan kita. Bahkan di ayat yang ke-24 dikatakan, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diair. Ini memberikan sebuah pemahaman bagi kita bahwa setiap kita yang sudah melakukan bagian kita, yaitu menabur, memulai sebuah pekerjaan, tetap setia dalam pekerjaan kita, semampu kita, kita melakukan bagian kita. Bukan hanya kita yang mendapatkan damai sejahtera. Bukan hanya kita yang terpenuhi kebutuhan kita. Tapi ketika kita melakukan bagian kita, kita tidak pernah berhenti untuk menabur. Bisa kita bayangkan, orang-orang yang ada di sekitar kita pun itu akan mendapatkan damai sejahtera. Ya.
Kita tidak akan pernah menjadi beban bagi orang lain. Coba kita lihat banyak orang-orang di sekitar kita, keluarga-keluarga kita. Dia akan menjadi beban bagi yang lain. Apakah karena dia tidak memiliki pekerjaan? Apakah karena dia tidak bisa mengatur keuangannya? Ataukah banyak orang tua di akhir kehidupannya menjadi beban buat anak-anaknya? Karena dia tidak sepenuhnya bersandar kepada kekuatan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diberi kesempatan untuk menabur, bukan hanya kebutuhan kita yang terpenuhi, tapi orang-orang di sekitar kita juga akan mengalami berkat-berkat yang sama. Biasanya orang yang sukses, orang yang benar-benar bersandar kepada Tuhan, yang tidak akan pernah berhenti untuk memulai sesuatu, mengerjakan, setia terhadap pekerjaannya, itu biasanya orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Anak-anak kita juga merasa hidup bersama keluarga yang bahagia. Ya. Jadi bukan hanya kita saja yang bahagia, tapi sekeliling kita, orang-orang yang bersama kita, itu akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks kita pada saat ini ya menyatakan bahwa mari kita terus menabur. Mari kita terus melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan situasi kita sekarang ini. Jangan mau dibatasi oleh situasi dan kondisi. Ya. Jangan takut oleh hal-hal yang muncul di tengah-tengah situasi kita pada saat ini. Ya, situasi-situasi yang tidak mendukung kita. Walaupun ada orang mengatakan bahwa apa yang kita akan lakukan akan terasa sia-sia. Ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini pasti tidak akan membawa hasil. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian, tapi ia tetap sabar terhadap kamu. Dan ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini adalah firman Tuhan yang sangat memberi kekuatan kepada kita. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita ya, adalah Tuhan yang senantiasa memberkati, memberi kesempatan. Dia tidak pernah membatasi ruang gerak kita sebagai manusia. Tapi sebaliknya, Tuhan memberikan ruang yang begitu besar untuk kita berkreasi. Mari kita lihat situasi kita sekarang ini. Banyak sekali lapangan pekerjaan. Banyak sekali hal-hal yang tidak terpikirkan selama ini. Ini menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang baik. Mari kita pikirkan yang selama ini kita anggap kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita nyaman, yang membuat kita bisa terlihat sebagai orang karo misalnya. Kalau kita perhadapkan dengan situasi kita, betapa berbahayanya, betapa tidak sehatnya, ya, betapa membuang-buang waktu apa yang selama ini kita kerjakan. Dan Tuhan mau bahwa masa depan, kehidupan yang kita jalani sekarang ini ada dalam genggaman Tuhan. Sehingga kesempatan untuk menabur, melakukan sesuatu, ya, itu tetap Dia berikan bagi kita. Walaupun tanah ya, yang akan kita tabur benih itu, ya, seperti dalam bacaan kita, kitab Ibrani 6. Tanah yang kita tanam itu tidak selamanya subur. Ataupun bibit yang kita miliki saat ini tidaklah sempurna. Tapi Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanah yang tidak subur. Tuhan akan menyempurnakan benih yang tidak sempurna. Akan berubah menjadi tanaman. Akan berubah menjadi berkat rezeki yang bisa membuat kita hidup damai sejahtera. Dan bukan hanya kita yang sejahtera, tapi orang-orang di sekitar kita
itu juga akan mengalami damai sejahtera. Inilah firman Tuhan yang sampai bagi kita pada saat ini. Selamat menabur, selamat mengerjakan sesuatu yang baru. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menumbuhkan segala sesuatu yang kita tanam. Dan jangan berharap kepada hasil tuaian. Jangan berharap seorang petani. Jangan berharap kepada jagung, kepada padi yang dia tanam. Karena padi dan jagung tidak bisa memberikan kebahagiaan. Tapi yang bisa memberikan kebahagiaan adalah Tuhan. Yang bisa memberkati dan kita bisa menikmati dari hasil-hasil tuaian yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami akan bersemangat. Kami akan memulai setiap pekerjaan, setiap cita-cita kami, setiap apa yang sudah lama kami doakan, yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Kami akan mulai menabur. Kami akan mulai menanam setiap apa yang sudah kami rencanakan. Dan biarlah Tuhan hadir dalam setiap rencana-rencana kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan senantiasa memberkati dan menyediakan hal-hal yang baik untuk mendukung apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan mampukan kami untuk memakai kesempatan ini dengan baik. Sehingga hidup kami beroleh damai sejahtera dari Engkau. Dan kami juga bisa berbagi damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di seluruh tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang mari kita mendengarkan pujian dari keluarga sektor 8. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 ayat 1. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Syukur atas segala berkat anugerah yang boleh kami terima dari Tuhan. Dari setiap apa yang kami alami, dari setiap apa yang kami terima dari Engkau melalui keluarga, melalui kesehatan, kebersamaan, bahkan kebahagiaan hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebagian dari yang sudah kami terima, kami sudah persembahkan buat Tuhan, buat gereja-Mu, untuk senantiasa boleh dipakai untuk pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Tuhan senantiasa menerima persembahan kami dan mampukan gereja-Mu untuk memakai persembahan kami ini untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kau senantiasa memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah dalam kesempatan yang lain semakin baik, semakin sempurna, kami memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat segala berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan senantiasa memberkati, supaya ini juga boleh kami pakai untuk kehidupan kami dan juga kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang hadir pada ibadah kami pada pagi hari ini.
Tuhan senantiasa memberkati mereka. Limpahkan berkat-Mu Tuhan, melalui kesehatan, kebahagiaan hidup yang bisa mereka rasakan dalam situasi ini. Kau senantiasa memberkati jemaat Tuhan yang kurang sempurna kesehatannya, masih dalam pemulihan kesehatan. Tuhan memberkati mereka, menjamah mereka, sehingga kesehatan sempurna boleh mereka miliki dan boleh mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat setiap pekerjaan, setiap usaha, apapun yang jemaat Tuhan lakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau ubahkan pekerjaan mereka, setiap usaha mereka menjadi sebuah rezeki yang boleh mereka pakai dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka supaya mereka juga dimampukan untuk bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, dan juga mereka kreatif, berinovasi melalui usaha-usaha yang mereka kerjakan pada saat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat anak-anak kami. Dalam studi mereka Engkau memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kepintaran, supaya anak-anak kami juga bisa bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Sehingga pendidikan yang mereka terima bisa mengantarkan mereka untuk meraih cita-cita dan harapan mereka. Begitu juga dengan masa depannya, pergaulannya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang kami hadapi saat ini, Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan. Kami tahu bahwa setiap jalan keluar yang Tuhan beri akan membuat kami bisa keluar dari persoalan-persoalan kami, dan mampukan kami Tuhan dalam setiap persoalan kami ini. Kami juga semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat persiapan-persiapan kami untuk menuju kehidupan normal yang baru. Tuhan memberkati, khususnya dalam persiapan kami beribadah di gereja kami dalam waktu yang tidak lama. Tuhan memberkati persiapan-persiapan kami. Secara khusus persiapan yang harus kami ikuti seluruh jemaat GBKP Bandung Barat. Tuhan memberkati kami, memampukan Runggun untuk mempersiapkan segala sesuatu, mengikuti protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Tuhan juga memberkati setiap persiapan ini, supaya pada waktunya ketika ibadah boleh dilakukan di gereja kami semua siap, dan semuanya Tuhan bisa memberikan kenyamanan bagi kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa bahwa setiap jemaat yang sudah memberikan ucapan syukur, persepuluhan, persembahan bulanan, dan persembahan ucapan syukur, Tuhan senantiasa memberkati. Kami yakin dan percaya mereka tidak akan kekurangan, walaupun mereka menyembah Tuhan, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi Engkau senantiasa membukakan tingkap-tingkap langit. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menaungi kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, supaya mereka juga senantiasa memerintah dengan adil, dengan benar. Khususnya untuk gereja kami, Tuhan memberkati setiap pemerintahan kami yang ada di tempat ini, supaya pada waktunya nanti, melalui pemerintahan kami ini, kami bisa mendapatkan izin beribadah di tempat ini. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mendapatkan tambahan umur dan tambahan umur dalam pernikahan mereka. Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan, biarlah bertambahnya usia mereka, usia pernikahan mereka. Mereka semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kau senantiasa memberkati pelayanan kami, dan biarlah Engkau memberikan waktu dan kesempatan yang lain untuk kami lebih melayani dengan lebih baik dan lebih mempersiapkan diri kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat seluruh keadaan kami, seluruh kehidupan kami dalam satu hari ini. Tuhan berkati kami, lindungi kami, apapun yang kami kerjakan. Ketika itu seturut dengan kehendak Tuhan, kami pasti akan menuai hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa. Ampunkan segala kekurangan, segala dosa-dosa kami, sehingga kami masih dilayakkan untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, tidak sempurna, tapi Engkau adalah Allah yang mampu menyempurnakan segala doa-doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Mari kita mengucapkan janji kita kepada Tuhan dalam ibadah kita ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan dengan memberikan hikmat dan kepintaran untuk mengerjakan pekerjaan kita. Kalau demikian, apa yang menjadi tekad kita masing-masing? Tuhan, kami berjanji menggunakan hikmat dan kepintaran-Mu untuk mengerjakan pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Allah menyukai orang yang hidup dengan jujur, adil serta rajin mengerjakan pekerjaannya. Tuhan, kami berjanji menjadi orang jujur, adil, serta rajin mengerjakan semua pekerjaan kami. Tuhan menyuruh kita supaya hidup saling tolong-menolong, sebab orang yang kuat berhutang membantu orang yang lemah. Tuhan, kami berjanji menggunakan semua yang ada pada kami untuk menolong sesama sesuai dengan keadaan hidupnya, supaya pekerjaan kami sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita semua bernyanyi untuk mengokohkan janji kita, untuk memasuki kehidupan kita hari ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 346 ayat 1 dan 4. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, bagi kasih kegenanganmu, maupun kala di depanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Mari kita menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang telah engkau dengarkan hari ini. Jadilah alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Untuk itu, terimalah berkat dari Allah kita. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat terkasih, kebaktian kita sudah berakhir. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kebaktian kami sudah berakhir Bapa. Kami mengucapkan terima kasih. Dan dalam minggu ini juga Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke hadapan Bapa. Kiranya Tuhan campur tangan dalam mengatur kehidupan kami, jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembah kami di dalam Kristus Yesus, kami datang ke hadapan-Mu. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.